Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran, dan membuat perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah atau orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Faktor yang mempengaruhi dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah ada 4. Yang A, ide usaha. B, resiko usaha. C, keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Yang D, pemetaan peluang usaha. Beberapa faktor yang dapat memunculkan ide usaha di sini ada 2. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Saya akan jelaskan beberapa faktor internalnya. Yang pertama adalah pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang dilalui, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran, serta intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Faktor eksternalnya adalah masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dan yang terakhir pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Resiko usaha dapat ditimbulkan karena di sini ada 4 bagian. Yang pertama, permintaan adalah perubahan mode, selera, dan daya beli. Untuk yang kedua, perubahan konjungtur. Perubahan konjungtur adalah perubahan kondisi pasang surut perekonomian. Yang ketiga, persaingan, dan yang keempat, akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Beberapa unsur yang dapat mengurangi resiko usaha ada 4. Yang pertama, adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. Yang kedua, adanya keinginan kuat untuk berprestasi, dorongan berinisiatif, dan motivasi untuk melaksanakan strategi usaha. Yang ketiga, adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya. Dan yang terakhir, keempat, adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Tugas seorang wirausaha dalam pengambilan resiko terbagi menjadi 6. Yang pertama, menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. Yang kedua, membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga, menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang keempat, memberikan kepercayaan kepada pembuat produk yang lebih kecil. Yang kelima, mengumpulkan informasi usaha. Yang keenam adalah mengurangi resiko usaha. Tadi adalah sebagian materi kali ini. Semoga kalian bisa lebih paham dan bisa membacanya dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.